sebenarnya di balik itu semua? Jika kita mau melihat dan mengingat sebentar saja sejarah Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, di situ terdapat pesan moral dan pesan tentang rasa nasionalisme yang kuat. Sejarah tanggal 10 November itu berawal ketika terbunuhnya Brigadir Jenderal A. W. S. Malabi dan dikeluarkannya ultimatum oleh Mayor Jenderal Robert Manser, pengganti dari Brigadir Jenderal A. W. S. Malabi, hingga meletuslah pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 pagi yang terjadi di Surabaya yang banyak menewaskan korban jiwa terutama dari kalangan rakyat sipil yang pada saat itu ikut membantu melawan serangan-serangan dari tentara Inggris dan India, serta semangat juang dari Bung Tomo yang terus berkobar-kobar membakar semangat seluruh rakyat Surabaya untuk bertempur melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Tidak mudah untuk bisa menjadi seorang Bung Tomo yang terus mengobarkan semangat perjuangan tanpa henti-hentinya di saat kondisi yang tidak kondusif. Saat para tentara-tentara Inggris utama pada zaman emas Islam, pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Setelah Perang Dunia I, Kerajaan Ottoman yaitu Kekaisaran Islam terakhir tumbang menyembah bumi. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutera. Kebanyakan orang bangsa Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karena di situ terdapatnya berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat telaga Zam-Zam dan yang paling penting sekali Ka'bah. Nabi Muhammad S.A.W. dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah 570 atau 571 Masehi. Ia merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Ia dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. Baginda kemudiannya menikah dengan Siti Hadijah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad S.A.W. berusia lebih kurang 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril A.S. Sesudah beberapa waktu beliau mengajar ajaran Islam secara tertutup kepada rekan-rekan terdekatnya, yang dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam, dan seterusnya, secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 Masehi, Baginda dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah. Peristiwa lain yang terjadi setelah hijrah adalah dimulainya kalender hijrah. Mekah dan Madinah kemudiannya berperang. Nabi Muhammad S.A.W. memenangi banyak pertempuran walaupun di antaranya tentara Islam yang tewas. Lama-kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad S.A.W., seluruh jazirah Arab di bawah penguasaan orang Islam. Islam di Indonesia. Islam telah dikenal ke Nusantara atau Indonesia pada abad pertama Hijaiyah. Banyak orang yang tidak memperdulikannya lagi. Kita memang tahu tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan tanpa mengetahui maknanya. Namun ternyata ada yang lebih parah lagi yaitu sama sekali tidak tahu kalau tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Selama ini yang kita tahu tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Hari di mana para petinggi-petinggi pemerintah negeri ini, seperti Bapak Presiden kita berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Tapi sebenarnya di balik itu semua, jika kita mau melihat dan mengingat sebentar saja sejarah Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, di situ terdapat pesan moral dan pesan tentang rasa nasionalisme yang kuat. Sejarah tanggal 10 November itu berawal ketika terbunuhnya Brigadir Jenderal A. W. S. Malabi dan dikeluarkannya ultimatum oleh Mayor Jenderal Robert Manser, pengganti dari Brigadir Jenderal A. W. S. Malabi, hingga meletuslah pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 pagi yang terjadi di Surabaya yang banyak menewaskan korban jiwa terutama dari kalangan rakyat sipil yang pada saat itu ikut membantu melawan serangan-serangan dari tentara Inggris dan India, serta semangat juang dari Bung Tomo yang terus berkobar-kobar membakar semangat seluruh rakyat Surabaya untuk bertempur melawan pasukan Inggris.
Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Tidak mudah untuk bisa menjadi seorang Bung Tomo yang terus mengobarkan semangat perjuangan tanpa henti-hentinya di saat